Ini adalah mobil pilihan warga sipil alias Bang Ferry. Bang Fer, apa kabar? Thank you banget tadi waktunya. Dan kita mau bahas mobil tahunya Bang Fer. Ya, bukan mobil tahu ya, bukan i86 BTW. Tapi banyak yang nggak tahu kalau Bang Fer ini adalah pecinta otomotif, teman-teman. Dan Bang Fer katanya anti banget mobil baru, Bang Fer. Iya, itu. Kenapa Bang Fer? Keputusan paling bodoh saya bilang gitu. Kenapa? Kenapa keputusan paling bodoh menurut Bang Fer? Ya udah kita langsung ambil sampelnya Denza tuh 2025. Barunya pasti 950. Lu tanya lu minta potongan segala macam sampai wall charger lu nggak mau minta mentok-mentok di 935 lah. Ya gua beli 825. Jauh ya? Jauh, tahunnya sama 2025. Tahun yang sama. 2020. Jadi kalau menurut Bang Fer itu emang lebih realistis beli mobil second aja ya? Smart move. Smart move, lebih smart move. Lebih smart move. Karena kan mobil tuh pasti residu kan, pasti menyusut kan. Nah, apapun penggunaannya, misalnya kayak mau digunakan untuk pakai, mau digunakan untuk jualan, ya mending mobil bekas lah. Iya kalau. Tapi kan nggak mungkin. Itulah yang buat saya nggak pernah diundang ke IMS kan. Vi, tolonglah Vi. Diajakin Vi ke Gias, ke IMS. Ke Gias kan. Ngapain kalian beli baru? Gitu. Nah, nanti kita bakal tanya juga. Ini kan karena sang ahli investasi nih. Pas banget nih kemarin baru posting tentang investasi. Nanti kita akan tanya. Karena kalau di anak-anak mobil itu banyak yang bilang mobil itu bisa jadi alat investasi. Nah nanti kita tanya Bang Ferry jawabannya apa. Tapi kali ini kita mau bahas mobil spesial ini nih. Di antara Denza S-Class. Tiba-tiba ada mobil tahun 91. Iya. Ceritanya apa tiba-tiba ada mobil 91 nih? Ini sebenarnya lucu ya, ini mobil sejarahnya ya. Karena kan orang pada nyangka ini pop-up-nya buatan kah gitu atau ini apa sih basisnya? Ini mobil ya, apa sih? Ini mobil yang kayak ini Mazda tahun 91 ya, Bang? Iya, 91. Tapi gue nyari di Google aja tuh susah banget nemu mobil ini. Jadi ini 626, ini acapella versi pop-up, versi paling tingginya. Oke. Yang cuman batas produksinya itu cuma sampai display waktu itu. Gue tuh sampai nyari artikel-artikel lama yang dari majalah-majalah otomotif itu kan. Emang kan riwayat mobil itu kan kita perlu tahu ya. Benar. Kayak, dari dulu tuh nggak pernah ngeliat mobil ini gitu kan. Kalau i86 tuh udah lebih sering dilihat gitu kan. Astina. Iya, Astina apalagi gitu kan. Mazda yang terkenal pop-up tuh, ya kan. Astina tuh yang udah menjamur lah orang pop-up pasti itu, dan harga basisnya kan lumayan terjangkau ya. Terus pas ngelihat apa ini 929 Cosmo ya, kalau di luar di Eropa itu emang Mazda bikin mobil tipe sportnya quote and quote itu bentuknya sama persis kayak ini tapi serinya 929 Cosmo. Nah, ternyata ada artikel itu tahun 89 90 lah. Mazda itu emang lagi ada proyek untuk bikin 626 versi mewah, versi luxury. Penambahannya pop up. Kalau 626 biasa kan nggak pop up. Benar. Otak gitu kan. Ini pop up. Nah, sampai ke display ada sekitar 3 unit, sudah itu batal. Nah, salah satu dari 3 unit inilah. Ini yang survive nih ya. Ini yang survive. Jadi ini 1 dari 3 di Indonesia. Di Indonesia. Karena cuma dibuat juga untuk Indonesia waktu itu. Jadi mau dicari dimanapun kalau ada yang bentuknya mirip di luar negeri itu 929. Bayangin mobil dengan bentuk GDM kayak gini dengan spare part acapella. Dan ternyata Bang Ferry dapatnya di harga yang sangat-sangat menarik ya. Iya. Jadi 45 juta. 45 juta. Dapat mobil yang super rare 1 dari 3 di Indonesia. Itu grup Facebook tuh. Makanya gue masih bertahan di grup Facebook kayak gitu. Orang gila ini dijual segini gue. Tapi Bang Ferry emang maksud gue kenapa tiba-tiba nyari Mazda gitu? Apa kalau punya ketertarikan tersendiri terhadap Mazda atau enggak, GDM. Oh, memang pengen punya GDM. Lagi pengen punya JDM satu gitu kan. Oke. Lagi pengen JDM, tapi kan kalau kayak RX-7, MX-5 gitu kan, Miata, Nissan apa, Skyline segala macam ya, selain mahal. Cuma kayak Jejo udah punya banyak tuh gitu. Benar. Jadi waktu Jejo datang, gua ambil lah kata dia. Lu nggak akan punya ini, gua. Bener, Jejo nggak bisa punya ini guys. Dia bisa punya RX-7, dia bisa punya Maybach gitu kan. Dia nggak bisa punya ini. Bener. Jo, dengerin tuh Jo. Dengerin lo, nggak bisa lo punya ini. Ya, karena pengen JDM terus ngeliat dia, oh oke nih gitu.
Kayak lucu nih, kayak tukang tahu gitu kan. Bener. Pop up gitu. Jadi ini tuh bukan modifan ya? Bukan. Ini Pure. tuh asli Dari Mazdanya. Mazdanya. Wow. Ya, dan masih di dalamnya juga origin, dashboardnya masih origin. Terus joknya sempat tak bawa ke Cibubur kan karena yang kain, yang apa namanya? Fabriknya itu udah kotor banget dan aku kan punya alergi gitu kan, punya masalah. Jadi tak simpan. Oke. Tak ganti. Itu doang sih paling. Sisanya masih origin, speedometer udah digital. Tahunnya karena memang. Iya. Karena memang Mazda tahun segini dari 323, 626. Itu mereka one off yang pertama. Benar. Bikin. Nanti kita akan lihat interior teman-teman. Tapi kalau dari samping nih kayaknya kalau kita lihat pelek udah diganti. Kayaknya pelek dari awal sama ya. Dari beli udah gini? Dari beli udah gini. Gitu. Oh, dari beli udah gini. Terus Jadi ngelihat fotonya juga kayaknya Mas Walfi kan bilang ganti aja peleknya gitu biar sama kayak tukang tahu. Enggak, lucu lah kayak gini ori apa. dapatnya kayak standar, begini. Iya, dapatnya gitu. kayak gini. Benar. Tapi apakah ini bawaan atau enggak aku nggak tahu ya. Oke. Tapi, Nah, ini tiba-tiba ada tulisan ini sejarahnya kenapa nih, Bang Fer? ini kan toko tahu Fujiwara ya. Apa lo emang doyan inisial D? Gue suka inisial D dan orang yang punya pertama tuh udah nempel ini. Terus dia nanya mau dibuka nggak? Gak usah. Oh, ini udah dari sananya? Iya. Oh. Jadi emang dianya juga sendiri waktu dapat mobil ini juga mikirnya itu. Cuman udah terlalu capek dia buat ngurusnya kata dia. Benar, karena kalau inisial D itu AE86 ya. AE86 Trueno. Di Indonesia ada, cuman mahal. Harganya 1,1, 1,2 M. Udah gorengan semua gitu. Salah satu yang punya kan si Cintaku ya kan. Iya. Tapi lumayan banyak kok AE86 sekarang. Ada beberapa, cuma emang harganya lumayan. Oh, ini jadi emang dari pemilik sebelumnya ya? Iya. Tapi lu sendiri emang, gue pikir lu sukanya cuma One Piece doang. Enggak lah, gue baca semua. Jadi kalau dari manga, apa aja yang lu baca berarti? Banyak? Kalau mainstream baca semua. Kalau mainstream ya. Oh. Bingung ngomongnya kayak gitu. Kalau nyebut satu-satu kayak yang videonya 2 jam deh. Betul. Bang Fer ini salah satu orang yang selalu merekomendasikan untuk menamatin One Piece ya? Apa? Iya, One Piece. Karena katanya bagus banget. Gue sendiri belum pernah baca, Bang Fer. Tapi lu ngikutin apa, Mas? Doraemon. Mohon maaf. Itu manga nggak sih itu mainnya? Mangga. Manga. Series mangga. Series manga. Wibu juga gue nggak. Tapi kalau lo dibilang lo wibu atau bukan, Bang Fer? Kalau sekarang iyalah. Jadi wibu tuh sebenarnya apa sih, Bang Fer? Lo kan Kalau dulu tuh sejarahnya tuh sebenarnya kata wibu itu mungkin baru ya. Dulu tuh lebih kayak tiap orang minatnya beda, namanya tuh bisa beda gitu. Orang tuh lebih cenderung nyebutnya otaku kan dulu. otaku, ya. Tapi kan sekarang generasi ya udahlah semua yang Jepang-Jepangan wibu aja gitu. Oh, ternyata begitu. Iya. Dalam sejarahnya ya. Iya. Jadi orang yang ngunci kamar baca manga punya kehidupan sendiri gitu, punya waifunya sendiri. Waifu tuh istri imajiner. Istri imajiner. Nah, sekarang kadang bentuknya jadi bantal gitu. Oh, benar. Iya. Walfi punya kalau nggak salah. Bang Fer, boleh lihat mesinnya nggak, Bang Fer? Boleh. Ini bukanya dari mana nih? Jadi ini mobil bentukannya cakep ya, tebal-tebal deh. Ini sedan bukan, hatchback juga bukan. Bentukannya sangat-sangat menarik. Nah, ini aslinya nih? Enggak, ditambah. Ditambah ya. Kalau mesinnya apa, Bang Fer? Ya 626 ya, cuman serinya kita nggak ngikutin. Karena kan bukan, tuh biasanya sini satu-satunya mobil Jepang yang aku punya. Dan udah berapa tahun aku nggak ngikutin mobil Jepang ya. Cuman ya, tapi ini setauku sih, waktu kita coba ganti karburator atau apanya, spare partnya sama dengan 626. oke. Ini baca brosur aja lah. Ini karbu Karbu 1.500 apa 2.000 nih kira-kira nih? Bingung juga. 2000. Iya, 2000. Soalnya waktu itu ada yang kalau 1.400 ya kalau nggak salah yang 626. Akhirnya nggak bisa kepake. Karena nggak match kan. Harus beli lagi, harus cari kapakan lagi kayak gitu. Benar. Ini mesin pernah lo utak-atik nggak? Waktu pertama nggak turun mesin ya, nggak ganti, tetap stay sama. Cuman nggak pernah diubah, nggak pernah ini. Paling ya kayak karbunya kita ubah, radiatornya
cari yang 626 beneran gitu. Oke. Karena kan pemakaian usia ya, terus Benar. beberapa spare part selang-selang, ya beberapa belum rapi sih, cuman ya pelan-pelan lah. Ini mobil emang mau lo apain Bang Fer? Apakah mau lo restorasi atau ada juga yang kayak gue mau ganti mesin gitu? Enggak, untuk ke Indomaret, Alfamart aja Sabtu Minggu. Tapi ke Malaka pernah lo pakai nggak? Sering. Sering? Ini kan dari Malaka kemarin. Wow. Jadi di antara ada S-Class dan Denza, lo pilih nih? Enggak selalu. Oh iya nggak Kalau selalu. lagi. Bener. Waktu kantor di Cikini, kantor di kantor di Pancoran ya. Waktu Duren 3 karena relatif dekat, gue pakai pas waktu di Majestic. Terlalu risky bos. Takut hari panas banget ya kan. Tahu sendiri jor sama ya, kayak gimana macetnya ada. Tapi ini pernah masalah nggak Bang Fer? Kalau jam di tengah jalan nggak pernah. Oh. Maksudnya mati. Dulu gue pernah punya mobil jelek. Maksudnya bukan dari pabrikannya ya. Mobil yang, kurang kerawat lah iya, ya. Hyundai Accent itu sering mati dulu. Accent lama ya sebelum dia naik jadi apa? Hyundai itu mobil sedannya yang udah suntik mati juga. Yang dulu lumayan lucu. Aduh, lumayan lucu lagi. Dia kayak sedan tapi hatchback. Iya. Saya tahu apa yang Avega. Iya. Sebelum terus ganti jadi Grand Avega kan. Benar. Jadi ini so far mobil aman-aman aja? Aman-aman. Tapi kalau sekarang nih masalahnya bel AC-nya aja sih. Karena jarang nyala kan. Jadi dia sering bunyi. Kalau mesin belum panas, kalau kita hidup gitu. Tapi nyari bengkel yang bisa megang Mazda. Banyak. Banyak Pak. Banyak banget. Apa lo ada bengkel? Enggak bengkel. Karena pada kaget juga setiap buka ininya. Yaelah ini mah gampang gitu. Oh. Karena 626 tuh banyak banget. Bener. Tapi Di apakah tahunnya juga. ada bengkel spesialis Mazda tua gitu? Aku belum ketemu. Jadi ini ke bengkel mana aja? Bengkel mana aja. Ada bengkel langganan lah, tempat iya, biasa. iya. Cuman dia ya bengkel, kalau gym tuh namanya gym Majapahit ya. Ini bengkel Majapahit lah istilahnya. Karena dia bisa semuanya, teman-teman. Semua. Keren. Yang penting kan kita liatin, kita awasin kan. Dan ini kalau ngomongin parts pop up-nya nih Bang Fer. Ini sama kayak apa berarti? Apa nggak ada persamaan ya? Kalau di Indonesia ya bahkan mungkin gue lupa persisnya seri RX7 yang mana ya. Coba bisa dilihat deh. Yang bikin ngiler banget mau beli justru pop up. Benar. 90s banget guys. Anjay. Ini keren banget sih. Jadi kan biasanya Astina, kalau Astina itu kan gede, besar, satu. Benar. Ya, kalau ini kan 2 lampu gitu. Jadi bener-bener GDM kan, itu GDM klasik banget gitu. Keren ya. Tuh. Iya loh, nggak ngerti ini pakai parts apa ya. Tapi masih berfungsi dengan baik ya. Sangat, mekanikalnya bagus banget. Nggak ada ganti-ganti, karena kalau rusak bingung gantinya gimana. Makanya ini kalau sampai rusak, gue juga bingung sih bracketnya pakai apaan itu. Masa mobil mana yang mau dikanibalin ya kan? Nggak ada juga yang bisa dikanibalin. Nggak ada, bisa juga beli bahan, beli ini. Dan bener kata Bang Fer, ini kelihatan bikinan pabrik memang. Bukan di custom atau dibikin gitu loh. Dan cuman waktu itu bahkan di artikelnya itu dibilang, tambah 3 juta untuk mendapatkan versi pop-up. Ada di pameran bla bla bla. Nah, itulah hasil pameran yang gagal produksi itu. Tapi tahun 91 nambah 3 juta banyak ya? Banget. Wong dulu Kijang aja harganya di tahun segitu apa ya? Paling belasan. Iya, belasan 12 juta. Jadi dapat motor lah sebenarnya tahun segitu. Cuman dapat lampu kan, mungkin menurut orang di tahun segitu juga ngapain gue beli Acapella dapat lampunya beda. Benar. Karena mesin, sasis sama semua gitu. Benar. Bang Fer, ini kita matiin dulu. Takutnya tekor gue akinya, ini lampu H4 nih. Lumayan. Ini aja, saya nih kebetulan belum LED guys, masih tahun dulu guys. Jadi takut tekor gue sebenarnya. Ih. Keren. Cakep ya. Cakep banget. Dah. Kita lihat interiornya guys. Nah ini kalau ini interiornya Bang Fer udah diapain aja? Di retrim ya? Iya, retrim pasti ya. Malah ngerjain di interior duluan daripada eksterior kan masih banyak berantakan nih. Ini jok kulitnya tak ganti. Joknya original masih, cuman ganti kulitnya aja. Ya fabric kita simpan karena satu anak-anak kan masih kecil. Bener. Terus kita nggak tahu ini udah puluhan tahun penyakit apa yang ada di situ. Jadi
Siapa tahu dulu Terus ada pas-pas apa-apa kita gitu kan. kita mau cuci kayak gimana pun juga Benar. masih khawatir kan sama alergi juga, akhirnya ganti sama kulit di Cibubur. Terus setir. Setir tuh pakai apa? Ini nyari banget nih. Susah banget nyarinya. Itu setirnya pakai apa tuh? Ini kalau nggak salah 626 atau 323 ya. Intinya emang nggak sama persis, karena yang sama persis kan enggak, ini ngambil dari luar. Oh. Jadi ini versi Cosmo-nya. Versi Cosmo yang 929 kita beli di eBay, nunggulah berapa bulan. Karena di Indonesia nggak ada yang jual, dan tololnya orang yang punya ini dulu tuh pakai apa, Momo. Pakai setir. Ya karena susah nyarinya mungkin. Iya, tapi Momo yang ya ampun gitu. Momo KW lagi jangan-jangan. Iya, Momo KW gitu. Jadi kayak ini yang bikin 45 juta ini. Itu mungkin gara-gara itu mungkin ya. Sempat beberapa kali nyari setir yang bagus ya. Maksudnya setir yang dari 626 atau apa. Cuma nggak ada yang kondisinya bagus banget kan. Pas ngeliat ini, wih, masuk juga ini. Masuk. Ini ada apa ya Bang Fer? Ya sama, ini tambahan, ini penyimpanan. Ada lacinya. Udah laci, bukan tambahan bawaan. Cuma dipugar lah. Oh, wow. Dan ini sebenarnya bukan hatchback ya? Bukan sedan ya. Coba sini guys. Hatchback sih, Tapi bukan hatchback banget gitu kan? Kayak gini nih, nyebutnya hatchback atau sedan ya, bingung juga. Tapi Kalau gini, sekarang mungkin disebut hatchback ya. Tapi dari dulu kayak gini. Kalau di BMW mungkin nyebutnya antara Grand Coupe atau GT. Kalau di BMW. Iya. Kalau di Mercedes mungkin sebutannya shooting brake. Jadi nggak wagon, nggak hatchback, ada sedannya gitu. Dulu kalau di Hyundai itu ya Vega tuh kayak gini. Bener, Vega tuh. bener ada yang tahu Dan nih gambarnya kategorinya begini. bukan hatchback. Kategorinya bukan sedan, disebut hatchback. Karena gini, kalau aku ngerti logiknya kenapa mereka buat ini dan nggak mau kategoriin sedan, karena kan beda perhitungan pajaknya. Karena sedan kan barang mewah dianggap, apapun sedannya. Benar, makanya dibikin kayak begini. Makanya LCGC kan juga nggak ada yang sedan kan. Benar. Tapi bagusnya gede ya Bang Fer ya? Iya, gede banget. Bisa muat satu orang. Bisa. Nah, ini jok aslinya nih. Oh, masih disimpan. Iyalah. Ini kan kita mencintai originalitas ini, spare part dan tangan diganti. Itu power window ya? Iya, power window-nya itu pun bukan custom gitu, bawaan. Tahun segitu? Tahun segitu. Di Mazda ya? Di Mazda. Ya memang bukan yang kita pasang, emang bawaan dia dari situ. Makanya, memang ini berarti 626 tuh setara Accord kali ya? Di masa itu ya? Iya. Iya. Memang mid-tier-nya Mazda lah guys. Lawan Corolla kali ya, waktu kalau di Toyota. Atau Corolla. Camry kali ya? Camry belum ada loh. Iya, Camry belum ada. Crown ketinggian sih. Ketinggian. Crown itu untuk menteri dulu di Benar. Crown itu untuk menteri. Di Toyota kayaknya waktu itu masih mainnya di Corolla, Iya. Corolla DX gitu kan. Iya. Baru sudah tuh suntik nih. Ganti Corolla Altis. Ya. Ini lampu juga belum pernah diganti kayaknya ya? Belum. Dan masih berfungsi dengan baik. Gue lebih karena ini nyarinya di mana nih? Nah itu ya makanya. Emang mobil hobi kan. Memang ini mobil hobinya Bang Fer ya. Dipelihara terus atau jangan pernah ada yang nawar? Oh Jejo katanya. Ya, untuk gua ada yang nawar, Gofar Hilman 50 lah kata bajingan gua. Nambah goceng lah gitu. Udah gue beli lebih mahal deh gitu. Orang mungkin mau ya ngehargain mobilnya, tapi ketika tahu modalnya kan orang kesel ya. Keselnya bukan karena mahal, keselnya karena loh kok catat cuma segitu gitu kan. Gue ngerasa tertipu aja nih kalau beli mahal gitu. Benar. Jadi Bang Fer, habis ini kalau kita cobain sedikit boleh nggak? Iya boleh bawa aja Mas. Kita coba habis ini bareng sama Bang Fer. Sambil nanti kita tanya tadi itu teman-teman, Bang Fer, bener nggak sih kalau mobil itu bisa dijadikan alat investasi? Bismillahirrahmanirrahim. Digital ya tahun segitu Bang Fer. Iya. Paten ya. Oh iya. Ada auto adjusting suspension. Iya. Berfungsi. Sekarang enggak. Tapi ada. Waktu awal di ini makanya banyak takjubnya gitu. Ini mobil tahun segitu. Iya. Wow, ada auto adjusting suspension. Power window-nya aja ini kok. Iya, kok ada yang tahu cara ngidupinnya kasih tahu ya. Kemarin waktu beli ini, nah sekarang lagi nyari bengkel yang bisa. Ini AC-nya tuh
ada vertikal horizontalnya tuh muter gitu. Jadi lucu Oh, bisa banget. ini? Iya. Sekarang Oh. kemarin lagi karena baru poles nih dalamnya, malah nggak nyala nih. Kenapa tapi udah ganti? Hah? Knalpot. Kenapa aku balikin standar? Oh, ini bagi standar malah ya? Iya. Power window di sini ya? Power window di sini. Jadi Oh. Jadi- kok ke kiri? Oh. kalau yang kanan di situ, masternya di situ. Bang Fer pertama kali nyetir dulu tahun berapa, Fer? Ingat nggak? SMP? Mobil pertama ya SMP, nyetir pertama dikasih mobil itu SMA, Genio 92. Wah, ternyata anak Genio. Itu udah dibikin yang waktu di podcast tadi Iya, ceritain itu lebih gila lagi tuh dulu, lebih semangatnya kan. Justru kan di tahun segitu kita mau modif mobil itu malah pengennya yang kayak Fast Furious gitu. Benar. Need for Speed, kalau punya Moto2 kan digituin ya. Kayak Iya. gimana itu terlihat relevan dengan zaman sekarang. Nah, kalau sekarang kan ketika punya Moto2 gimana nih balik lagi morinya gitu ya. Benar. Itu yang bedain. Benar. Genio udah nggak tahu kemana tuh ya? Nggak tahu. Dan Genio kan masalahnya overheatingnya nggak Benar. selamat sih di Jakarta. Tapi Genio lagi naik lagi loh Bang Fer. Oh iya, Lagi naik lagi, lagi rame lagi. Menurut Bang Fer berapa Genio yang cakep sekarang? nggak tahu deh pasaran Genio sekarang ya. Kalau dulu tuh ngambilnya di 50, 56. Sekarang harganya berapa? Sekarang terakhir nemu original cakep tuh 60-an. Oh, wih. Gokil juga ya, udah belasan tahun harganya bertahan. Iya, udah belasan tahun harganya bertahan loh Bang. Suspensinya enak ya Bang Fer ya? Enak banget. Suspensinya enak loh guys. Dan yang gilanya tuh aku tuh punya experience yang sama naik ini tuh. Hah? Ya cuma sama Bentley gitu loh. Experience diliatin orang. Iya, ini karena aneh banget. Coba dia ya kayak tadi itunya selesai, biasanya kesini bunyi belt lah, belt biasa. Standar lah. Iya. Tapi bentukannya emang cakep loh. Wih. Pernah itu nggak konsumsi BBM? Lumayan boros. Kayak karbu. Iya, kalau karbu ngerawat karbu kan harus kalau mobil kayak gini. Bener. Itu belt kali ya? Iya belt. Tapi bukan timing belt aman. Fan belt. Oh. Karena kan kemarin tuh udah 2 minggu nggak nyala kan. Hmm. Jadi memang harus. Tadinya mau ganti dulu tapi nggak mau. Udahlah, mau tuba ini. Jadi emang kalian bisa tahu sendiri Bang Fer itu emang paham banget otomotif. Enggak lah, sedikit lah. Karena kan dari bapaknya Bang Ferry kan emang pedagang kan. Iya, bengkel, showroom. Dan dulu tuh kan sempat awal-awal karir PNS itu pekerjaan sampingan pertama kan. Jual beli Dagang? mobil, dagang. Oh. Jadi makanya tahu seri-seri itu lumayan detail. Bener. Sampai kayak tahu nih bedanya kalau kayak lu ngambil Avega. Oh ya tadi kita ngomongin Avega kan. Tapi Tahunnya berapa? mau ngelanjutin nggak dagang-dagang mobilnya? Enggak lagi. Udah pusing, Bang Fer udah pusing guys. Sama urusan negara udah pusing kayak Bang Fer ini. Kemarin kan coba iklanin Mini Cooper yang EV kan. Oh iya, pernah punya ya? Iya, baru kemarin tak lepas. Ya, biasanya kayak gitulah, story aja gitu. Ya Bang Fer kadang-kadang emang suka gitu pakai jual. Pakai jual dan untung. Yang penting untung guys, ya Iya. kan. Nah ini pertanyaan yang tadi Bang Fer. Nah. Jadi kan banyak yang bilang nih bahwa bapak bilang beli mobil itu apalagi Moto2 gitu ya, itu bisa jadi investasi gitu. Bapak-bapaknya siapa nih? Om Fitra Eri? Oh Vita malah belum pernah ngomong kayaknya. Oh, belum ya? Iya. Atau Om Mobi? Wah Om Mobi ya mungkin dia yang ngomong ya. Mungkin itu yang dia omong ke istrinya ya. Mungkin. Cuma kan Bang Fer kan paham investasi beneran nih secara real. Iya Itu kan? maksudnya kan kolektor item ya. Hmm. Dan namanya kolektor item itu kan biasanya kayak sama lah kayak ibu-ibu gitu ya, untuk minta ke suaminya beli Hermes. Ini investasi nih, padahal ya enggak juga. Harga mobil pasti residu. Karena investasi kan long term ya pasti. Nah kayak Oke. Civic tadi lah ceritanya gitu kan. Hmm. Siapa yang duga ya harganya masih bisa di situ gitu, dan siapa yang bisa nahan Civic 20 tahun gitu. Kan marginal cost-nya kan harus dihitung kan, operational cost-nya gitu. Tapi aku paham kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya biar diizinin sama bininya. Oh ternyata itu alasannya guys. Kalau enggak ya susah gitu kan. Bener. Ini hal konyol aja nih kayak gini gitu. Bener. Jadi kalau menurut Bang Fer, mobil motor tuh jangan dijadikan alat investasi ya. Jangan.
hobi aja lah, udahlah terima aja lah itu hobi. Tapi kalau misalkan naik, ya bonus. Bonus, karena berapa sih dari jutaan merek mobil di tahun yang sama gitu kan ya. Bener. Berapa mobil mana sih yang emang bisa bertahan lama gitu. Bener. Ya orang kan selalu ngasih contohnya Dodge gitu kan, Ford Mustang gitu kan. Iya. Oh, ini investasi nih. Ya lu investasi belinya di harga 2M nih. Kalau lu belinya di harga tahun 67 sih nggak apa-apa. Bener. Ya 20 tahun kemudian ya mobilnya udah emang masa habisnya banget gitu. Ya. Ya kan lu nggak bisa beli mobil tahun 30-an sekarang kan. Nggak bisa, Iya. nggak bisa. Sesuka apapun ya paling jadi pajangan gitu kan. Kecuali memang didagangin ya. Iya. Kalau didagangin, cari cuan dari dagang lebih make sense. Lebih make sense. Di tradingnya kata orang. Di trade itu kan didagang. Benar. Di dan dalam short dan mid term ya kayak kita ngelihat gitu. Di basically kan mobil itu orang yang ngejual mobil rata-rata orang kalau ngejual mobilnya kan nggak pernah nyari untung ya. Benar. Yang penting mobilnya lepas aja dari garasi. Kadang kalau duitnya udah ada, ya nama-nama sedikit nggak apa-apa lah. Nggak ada orang yang jual pribadi itu yang mikirin banget. Wah, margin cost gue berapa nih, profit gue berapa nih, gitu kan, laba atau apa gitu. Jadi enak banget tuh kalau kita bisa nge-collect mobil pribadi orang, jual yang penting mereka lepas aja, laku selesai gitu kan. Harganya masuk akal dah. Yang disebut masuk akal tuh sebenarnya bisa sangat tidak masuk akal kan. Orang bisa rugi 100 juta, bodo amat, yang penting gue masih dapat 800 gitu. Iya. Nah, in the term selanjutnya lu temuin nih bayarnya siapa gitu. Lu udah tahu orang mau bayar siapa. Mobil lu tahan 2 hari, lu bisa margin sampai 100%. Nah, jadi kalau dagang marginnya tuh lebih bener lah ya. Lebih bener selama ketemu buyer dan penjual yang tepat aja. Apalagi lu tinggal di kota besar lempar ke daerah kan. Nah, bisa jadi strategi tuh ya. Emang kayak gitu, emang itu kayaknya. Kayak Bener, mobil manual di Jakarta nggak kepake, orang pasti bakal jual murah banget. Nah Ya. di daerah orang nggak mau pakai Matic. Ya, ngapain juga kan, orang Iya. nggak ada macet di luar Nggak sana. ada macet, terus tenaganya, terus bensinnya kan pertimbangan orang kayak gitu. Ya. Mobil di Jakarta orang kita nggak, ya banyak pakai Fortuner, Pajero atau segala macam, tapi nggak kayak kita di daerah gitu. Bener. Kalau di sini kan kita kebiasaan ketemu MPV kayak Alphard, Denza segala macam ya. Itu kalau di sana di daerah simbol kemewahan itu, simbol kemapanan itu ya Fortuner, Pajero gitu. Bos-bos sawit, bos-bos tambang. Bener banget lagi. Dan itu emang mereka gunain gitu. Jadi kayak ya nggak usah main di banyak merek lah. Lu nge-collect Pajero sama Fortuner aja, terus lu punya jaringan distribusi nasional gitu ya. Ke beberapa daerah, 3-4 daerah. Wuling fan. Iya. Jadi udah dapat tuh 50-60 juta sekali transaksi bisa tembus. Nah, kalau ngitungin, kalau misalkan emang kepengen cari duit dari otomotif guys, Iya. kata Bang Fer Nggak mendingan instan, nggak gampang, tapi banyak kok orang yang hidupnya sangat-sangat cukup gara-gara itu. bener. Seperti contohnya Bang Fer, ya kan? Bapak dulu. Bapak. Dulu dia ngambil barang tuh pasti Jakarta, Bandung gitu kan. Jadi tahu gitu. Oh. Pernah juga yang ngambil mobil. Karena orang kan malas kan nyari-nyari kanibal segala macam. Pokoknya mobil udah jadi tuh bisa tuh yang modalnya 20 juta dijual 100 juta gitu. Bener. Mobil kolektor ya. Bener. Jadi kalian kalau tinggal di daerah jangan berkecil hati, ya kan? Cari aja akses ke Jakarta, borongin nih mobil-mobil, Iya. motor-motor dari Jakarta yang nggak ada yang mau di sini, di daerah bisa dijual, dapat cuan. Iya, cari aja mobil manual Jakarta pasti harganya jatuh semua. Nah di daerah nggak akan jatuh. Bener. Karena di Jakarta terlalu macet guys untuk pakai manual. Tapi di Bang Fer pakai manual nih. Iya kan lucu juga mobil kalau kayak gini Matic. Ya benar, ini mobil hobi juga sih, nggak tiap hari juga sih. Nah yang pernah itu waktu itu dapat banyak banget cuan dari situ tuh muterin ini limo ekstraksi. Oh tuh Bang Fer pernah main tuh? Iya, tinggi banget itu marginnya karena di daerah orang nggak tahu itu ekstraksi. Orang taunya itu Vios kan. Bener. Jadi bisa kita harga kayak harga standar Vios di sana ya kita lebih murah 30-40%. Habis itu. Wah, gue baru tahu ternyata Bang Fer pernah jadi pemainnya ekstraksi Jadi ya. bahkan tahu tuh limo itu ada Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 2-nya itu yang mirip banget sama Vios yang G. Tuh guys. Itu Vios Keren, next guys. gen-nya. Bener. Yang Gen 3 ini udah terlalu jomplang soalnya. Jadi Bang Fer nih side quest-nya banyak banget ya ternyata ya. Itu kalau nggak salah masih ada tuh di Instagram kok. Oh iya.
Iya pernah tak posting gitu. Dan ini kan apa ya, bandel itu mobil gitu. Bandel. Ya. Jadi kayak ratusan ribu kilometer itu Masih kuat lah. Kuat banget. Jadi Bang Ferry ini bukan cuma pakar politik dan pakar ekonom sekarang, pakar dagang mobil guys. Dulu hidup dari situ soalnya. Siapa menyangka ya kan? Nih Bang Fer, Ah. pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini tidak sedikit otomotif ya, di luar dari otomotif sedikit nih. Mungkin sedikit menyinggung politik lah ya. Sebenarnya nggak politik banget sih, tapi Bang Fer, gue punya pertanyaan nih. Jujur ini pertanyaan dari gue sendiri nih, Iya. dan gue bingung nanya ke siapa selain ke lo. Kita kan kepengen nih Indonesia menjadi lebih baik lah ya gitu. Tapi kan nggak semua orang gitu, nggak semua orang kayak gue gini, nggak semua orang kayak gue contohnya bisa jadi bagian dari pemerintah untuk mengubah jadi apa gitu kan Bang Fer. Apa sih yang netizen halayak umum gini kayak gua gini yang bisa lakukan gitu untuk bikin Indonesia jadi lebih baik gitu? Yang paling bare minimum ya. Hmm. Hidup lu nggak nyusahin orang lain aja. Lu udah berkontribusi untuk bikin Indonesia lebih baik. Artinya nggak nyusahin orang lain, lu punya pendapatan yang cukup. Oh. Lu taat hukum, lu taat aturan, lu nggak ngerugiin orang. Kayaknya walaupun itu bare minimum ya. Bayangkan kalau semua orang melakukan itu, nggak perlu lu jadi aktivis ngekritik pemerintah, nggak perlu lu harus ikut suara yang paling majority gitu. Cuma untuk berkontribusi ya. Lu jadi person yang kayak gitu aja, bayangin 50% aja orang Indonesia kayak gitu. Hidupnya udah nggak lagi leverage atau beban buat orang lain. Enak negara ini, mau siapapun pemerintahnya jadinya. Bener. Iya kan? Bener. Jadi bare minimumnya adalah jangan jadi orang yang nyusahin orang lain ya Bang Fer? Iya. Nggak perlu yang ikut aktif dalam menyuarakan atau apa ya. Orang kan punya pilihan. Dan negara demokrasi kan salah satu pilihan demokrasi ya tidak bicara, itu kan demokrasi gitu. Kalau gue nggak pernah sama sekali nuntut orang mas kayak lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Kalaupun gue kayak gitu ya karena it's by my choice gitu loh. Benar. Kadang kalau lagi ada rame-rame itu kan banyak influencer, gue harus pick up nggak ya? Kalau lu ngerasa nggak usah ya nggak usah gitu loh. Ada hal lain yang lu harus urus dalam hidup lu gitu. Benar. Wow, itu inspiratif sekali jawabannya ya. Gue pikir jawabannya akan sangat dalam atau sangat kompleks, ternyata simple, nggak usah nyusahin orang lain ya. Oh, iya. Keren loh Bang Fer. Bang Fer, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Ada mobil yang kepengen nggak Bang Fer? Pengen banget ya. Sekarang? Yes. Entah mobil hobi kek, entah mobil harian kek. Pengennya kemarin tuh California ya. Tapi belum dapat ACC istri, itu masih bingung tuh speak up. Kalau lu, Bang Fer, iya. Lo kan dikenal dengan seorang yang pemberani nih. Nah, ya dong, lo kan pemberani. Lo tipe suami minta izin atau suami minta maaf? Gue udah tahu konsekuensinya kalau gue minta maaf ya, gue minta izin deh. Soalnya gak dimaafin masalahnya. Kacau. Bener, jadi ternyata teman-teman Bang Ferry Irwandi ini ya berani mengkritik sana sini, tapi kalau sama istri udah lebih baik minta izin aja daripada minta maaf ya. Kita tempuh lah jalur diplomasi yang ribet itu kan. Ternyata teman-teman, itulah jawaban dari Bang Ferry. Bang Fer, thank you banget atas waktunya. Thank you banget sudah boleh nyobain Mazda langkanya ini, ya kan? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Febri Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.